Nah, ini third chapter ya. Tadi terjadi nyeri-nyeri setelah melahirkan. Jangka panjangnya robekan perineum ataupun trauma melahirkan itu yang sekarang eh, menjadi tren itu karena makin banyak ya pasien yang datang ke kita terkait hal ini, vaginal laxity dan inkontinensia ya. Ini ternyata menjadi hal berikutnya tadi setelah nyeri-nyeri itu. Next. Ya, ini postpartum awareness ini juga bisa dokter-dokter, ibu bidan sekalian tanyakan tadi setelah screening, juga mungkin ditanyakan terutama kalau gejalanya adalah ketidakpuasan ya hubungan seksual. Ini saya mencoba menyampaikan hal ini kepada pasien langsung ya masyarakat biasanya melalui sosial media, ternyata ketertarikan mereka terhadap hal ini tinggi ya. Vaginal laxity itu mudahnya adalah vagina longgar atau vagina kendur. Jadi ini adalah sensasi vagina terasa lebar setelah melahirkan normal atau vaginal. Salah satu penyebabnya adalah defisiensi level 3. Nah, tadi yang di topik pertama tadi, level 3 itu ada perineal body itu salah satunya. Maka jika kita menjahit perineum, bulbus spongiosum dan transversus perineinya tidak membaik, tidak terjahit dengan baik, ini bisa menyebabkan level 3 pelvic support deficiency. Vaginal laxity atau vagina longgarnya adalah perasaan kelonggaran pada vagina yang terjadi setelah hamil dan melahirkan. Artinya yang operasi sesar pun bisa terjadi walaupun lebih kecil insidensinya ya. Lalu ini juga selain hamil dan melahirkan, operasi pelvik atau operasi panggul, lalu menopause, usia yang bertambah itu juga bisa memperkuat nih vaginal laxity ini. Paling sering kelonggaran ini terjadi pada area depan atau agak luar ya, introitus, karena disitulah lokasi si badan perineum tadi, si bulbus spongiosum, kemudian transversus perinei, nah itu di situ. Biasanya kalau operatif namanya perineorafi, pembentukan kembali perineum. Tetapi bisa juga sampai ke dalam. Kalau sampai ke dalam, bisa kita sebut kalau yang agak populer namanya adalah operasi vaginoplasti ya. Vaginoplasti itu tidak hanya menyempitkan vagina, tetapi memperbaiki tadi endopelvic atau fascia rectovagina yang robek defek saat bayi keluar. Kalau berkembang lama-lama defek ini menjadi rectokel. Nah, vaginal laxity ini menurunkan sensasi hubungan seksual karena gesekannya yang menjadi kurang optimal. Ini bisa juga mempengaruhi kualitas hidup seksual. Next, lanjut ya. Sampai saat ini yang belum ada kuesioner standar untuk mengetahui vaginal laxity. Maka yang beredar itu adalah VLQ. Ini adalah kuesioner sederhana. Ini ada 7 skala. Dokter, bidan, rekan-rekan sekalian bisa tanyakan ke pasien kalau ada gangguan disfungsi seksual. Dok, saya merasa Pak vagina saya longgar. Oh, seberapa longgar gitu? 1 sampai 7. 1 itu yang paling longgar ya, sangat longgar. 2 itu longgar gitu aja ya. 3 itu berarti agak longgar gitu. 4 itu ya tidak longgar, tidak sempit. Ya kalau tidak longgar, tidak sempit, sedang-sedang aja ya normal, tidak ada masalah. Kemudian ada juga yang agak sempit, sempit dan sangat sempit. Sampai sakit itu ada. Makanya ini bisa membantu kita menilai, terutama untuk evaluasi sebelum dan setelah dilakukan tindakan. Next. Rata-rata untuk artikel vaginal laxity ini memang masih baru-baru karena awareness-nya memang baru muncul ya mungkin 10 tahun atau 5 tahun belakangan ya. Nah ini untuk membicarakan hal ini biasanya embarrassing ya, malu karena stigmanya tadi untuk mengomongkan hal-hal ini masih yang terbatas ya di kita. Mungkin setelah ini kita jadi lebih terbiasa atau aware ataupun apa adanya ya terhadap fungsi seksual ini. Kemudian terapi yang bisa kita lakukan di rumah juga sebenarnya sudah sering dibicarakan, Kegel ya. Kemudian jika tidak bisa adalah
operasi atau tindakan lanjutan. Untuk Kegel sendiri, resep ataupun instruksi yang saat ini diberikan karena masalah dari Kegel adalah kepatuhan. Kepatuhan tuh kalau tidak dilakukan selama rutin ya tidak ada hasilnya. Maka instruksi yang diberikan adalah lakukan Kegel 50 kali sehari. Terserah mau kapanpun. Yang penting 50 kali sehari. 2 detik jepit, 2 detik lepas, 50 kali sehari. Nggak perlu pakai set-setan seperti itu. Yang penting pokoknya 50 kali sehari setiap hari selama 3 bulan. Nah, nanti baru bisa dievaluasi hasilnya. Kemudian hal ini juga mengganggu wanita ya yang setelah melahirkan merasa wah aku udah nggak begitu apa less feminin ya tidak eh, kecintaannya terhadap dirinya mungkin menurun. Kemudian mereka merasa saya ini butuh menyenangkan pasangan saya gitu ya. Kemudian juga mempunyai persepsi oh kalau ini nggak longgar tapi lebih sempit mungkin eh, ini bisa menyenangkan bagi kami gitu ya. Kemudian efeknya lagi menurunkan sexual desire, termasuk kalau gairahnya turun ya lubrikasi turun, kesulitan mencapai orgasme. Nah, dan ini menurut wanita ini merubah segalanya, terutama hubungan dengan pasangannya. Jadi insecure, apakah ini ya yang menjadi masalah kami, keharmonisan kami turun dan sebagainya. Nah, komunikasi terhadap hal ini pun masih sebuah hal yang malu karena laki-laki juga kalau ditanya suami gitu, saya ada ini kamu nggak ada keluhan gitu, oh enggak kok nggak apa-apa karena kalau ngomong ada keluhan juga itu nanti melukai hati ya. Jadi komunikasi ini penting ya untuk hubungan suami dan istri. Next. Nah, ini terminologi joint report dengan AYUGA ya, International Urogynecology Association. Ada banyak sebenarnya dokter untuk kosmetik ginekologi itu ada labiaplasti, kemudian clitoral hood reduction, lalu ada G-spot amplification. Tetapi untuk topik kita yang berkaitan dengan robekan perineum dan kerusakan vagina setelah melahirkan itu mungkin ini, Dak. Jadi anatomik yang terlibat adalah vagina, kemudian deskripsinya adalah reduction atau tightening atau augmentation. Kemudian pendekatannya adalah operasi surgical ataupun energy based, juga ada filler. Lalu yang sinonimnya untuk disampaikan ke pasien ya adalah vaginal tightening atau pengencangan vagina bahasa awamnya segitu. Nah, ini alternatifnya sebenarnya yang dilakukan itu ya sudah kita lakukan sehari-hari, kolpoperineoplasti ya atau vaginoplasti. Kira-kira gitu. Lalu untuk yang bawah ada OSOT, GSOT itu adalah injeksi pada, misalkan injeksi G-spot berarti injeksi pada area G-spot tadi dengan PRP dan hyaluronic acid yang sering dilakukan, atau OSOT berarti pada klitoris di samping kanan kiri dengan PRP dan HA juga. Jadi ini udah masuk memang joint terminologi dengan kosmetik ginekologi. Tetapi untuk topik kita kali ini adalah vagina yaitu vaginoplasti dan operasi ya dan energi based. Next. Nah, ini adalah kolporafi atau bahasa yang awamnya adalah vaginoplasti. Itu adalah adanya penjahitan atau perbaikan pada fasia rektovaginanya dulu. Jadi vaginanya dibuka, kemudian rektovaginanya dibetulkan, baru vaginanya ditutup kembali. Itu adalah kolporafi. Dikombinasikan dengan perineorafi yang pada luar tadi otot transversus perinei dan bulbus spongiasis atau bulbocavernosus diperbaiki dan perineumnya dibetulkan serta mukosa vaginanya, dokter. Next. Ya, untuk energi based ini ada dua yang sudah di pasaran. Ini ada HIFU, berarti High Intensity Focus Ultrasound. Yang kedua adalah laser. Nah, laser ini ada dua juga yang terkenal yaitu RYAG dan CO2 yang lebih sering ada di pasaran mungkin yang laser CO2 ya. Jadi itu ablatif. Ablatif itu artinya merusak sampai hampir seluruh permukaan epidermis, tetapi fractional. Jadi dia berupa titik-titik, tidak seluruh permukaan, tapi titik-titik saja. Next. Nah, ini adalah yang kemarin kami coba submit. Ini adalah preliminary studi, dokter, karena kemarin di Rumah Sakit Muardi kita mendapat demo alat, tapi
setelah kita studi dan hasilnya baik studi dan testimoni. Jadi studi itu untuk kepentingan ilmiah, testimoni itu kita tanyakan kepada eh, probandus ataupun pasien yang dilakukan penelitian untuk supaya pengadaan itu bisa muncul ya dokter. Jadi sepertinya mau dibeli oleh rumah sakit ini. Jadi ini laser CO2 normalnya atau sebetulnya dosisnya adalah 3 kali. Bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Tetapi karena demo kemarin kita ke ethical clearance, lalu demo 1 bulan, jadi hanya 1 kali dosis saja ini kita lakukan. Ternyata eh, berefek kepada vaginal laxity dan sexual function improvement ini, baik dari VLQ-nya tadi membaik, lalu FSFI-nya juga meningkat, kemudian tonus levator artinya meningkat, tetapi memang tidak sesignifikan operasi. Lalu kalau dari testimoni itu kita dapatkan juga, semisal setelah dilakukan ini dari pasien dan pasangan itu frekuensinya menjadi lebih sering meningkat. Tetapi karena hanya 1 kali, setelah 2 atau 3 bulan dia kembali ke state sebelumnya. Jadi memang perlu di repeat 1, 2, dan 3 bulan. Itu kalau dari literatur bisa bertahan 1 tahun, lalu setiap 1 tahun di touch up 1 kali. Itu ini adalah yang kami coba untuk tampilkan ke jurnal tadi. Next. Ya, yang berikutnya sedikit dokter, ini adalah tambahan saja. Sebenarnya tidak terjadi pada perineum atau area posterior dari vagina, tetapi depan kalau ini, yaitu SUI awareness, stress urinary incontinence. Kan tadi kerusakan terjadi pada area posterior belakang dan sudah banyak sekali kita bahas. Ternyata di depan pun bisa bermasalah dan mungkin dari saudara, tetangga, siapapun pasti ada yang mengalami ini, bahkan mungkin diri kita sendiri. Ini adalah stress urinary incontinence, fasia depan yang menyangga uretra dan vagina, makanya dinamakan fasia pubocervicalis, dan ligamen yang menyangga mungkin lemah, robek, sehingga kalau batuk kencingnya bocor. Next. Nah, normalnya ketika kita batuk karena landasannya kuat, ya tidak bocor. Tetapi ini kencing bocor karena batuk, tertawa, bersin, ataupun hanya sekedar gerak. Sholat, rukuk, sujud itu kencingnya keluar itu bisa dokter. Next. Nah, jadi kita juga pernah melihat adegan di televisi, ada yang tertawa, terkencing-kencing. Dulu saya juga kalau melihat tertawa, terkencing-kencing itu berarti sangat lucu sekali nih humornya. Tetapi sekarang saya melihatnya kalau tertawa, terkencing-kencing, kemungkinan ada SUI atau stress urinary incontinence. Tertawa itu memberikan tekanan pada abdomen, tekanan pada abdomen mendorong bladder yang ada isi urinnya, harusnya oleh sphincter dan oleh fasia tadi ditahan nih, uretranya tertutup, tidak keluar kencingnya. Ini keluar. Next. Nah, terapinya ada banyak modalitas. Tadi Kegel bisa, yang 50 kali sehari. Mid urethral sink ini yang kita lakukan, dok, di uroginekologi. Jadi kita pasang sling, ada 2 jenis. Jika yang terbaik memang memakai mesh khusus, tetapi biayanya mahal dan mungkin tidak di cover BPJS, maka kita lakukan di Solo ini, dokter, dengan apa namanya, fascia perut ya, dengan fascia perut. Jadi kita udah terbiasa buka seksio atau histektomi, buka perut, ketemu fascia, nah itu kita panen dokter, kita panen, kita ganti sebagai mesh, autolog transobturator eh, mid urethral sling. Atau terakhir kemarin saya coba lakukan dokter karena pasiennya riwayat histrektomi, kemudian riwayat SC, wah saya tidak yakin bisa mempanen fascia dari perut. Kemudian saya minta tolong atau kerjasama dengan bedah plastik untuk panen fascia scarpa dari paha. Jadi fascia lata dari paha. Jadi paha diambil fasianya, saya taruh. Kemudian untuk keberhasilannya, ini sempat kita masukkan dokter kemarin ke PIT Hugi Padang 2024 video session juara 1. Lalu kemarin juga kita tampilkan di PIT Pogi, tetapi tidak juara dokter, 3 kasus ini itu dengan keberhasilan keberhasilan yang kami anggap berhasil adalah menurun keluhannya dari bocor menjadi bocornya berkurang. Kalau yang sempurna kesembuhan yang diharapkan adalah dry, kering, benar-benar batuk bersin tidak pernah keluar lagi. Tetapi kalau sudah menurun itu sudah bagus juga. Kemudian selain dengan operasi, kalau masih ringan bisa dengan tadi dokter laser atau energi base juga tadi. Jadi dikuatkan untuk
apa namanya jaringan di bawah uretra tadi dokter dengan laser. Next. Ya. Dari saya untuk semua materi tiga subtopik dan satu topik besar yaitu efek jangka pendek, jangka panjang perineal tear karena melahirkan ini sebanyak itu tadi dokter. Terima kasih, matur nuwun atas perhatiannya. Maaf jika ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dokter Aya.